Tuhannya manusia itu adalah urat saraf. Nah, buku ini yang dibaca oleh anak muda Arab sering banyak yang terpapar oleh ateisme. Gimana cara kita menyaingi kekuatan daripada Stephen Hawking ya dan lain sebagainya, atau ilmuwan ateis, kalau sedikit-sedikit nggak usah mikirin iptek mah nggak dibawa mati, nggak usah mikirin teknologi, nanti di surga itu nggak ditanya sama malaikat, nggak usah mikirin fisika ya, itu mah ilmu dunia, itu bukan ilmu akhirat. Lebih baik kita fokus pada akhirat. Jadi gimana kita menyaingi ilmuwan ateis seperti Stephen Hawking ya, Albert Einstein dan sebagainya. Walaupun Albert Einstein itu bukan ateis ya, bisa dikatakan dia itu sebagai agnostik ya. Nah, yang jadi pertanyaan, gimana caranya kita menyaingi ilmuwan ateis kalau sedikit-sedikit kita berpikir yang itu, itu ilmu dunia, ilmu fisika itu ilmu dunia, ilmu akhirat dong yang paling utama. Kenapa kita selalu berpikir akhirat? Jadi kita itu ya, tanpa kita sadari, warga Konoha itu lebih fokus belajar akhirat daripada belajar ilmu yang bermanfaat di dunia dan bisa bawa mereka ke akhirat. Ini sangat penting sekali, guys. Ini jarang kita sadari. Jadi orang-orang barat itu kenapa mereka jadi negara maju? Karena mereka berpikir kalau kita menemukan ilmu pengetahuan, kalau kita menemukan suatu hal yang berguna, kalau kita belajar fisika, belajar matematika, itu adalah ilmu agama. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa belajar fisika itu adalah ibadah mereka kepada Tuhan. Sementara kita berpikir bahwa belajar fisika itu adalah belajar tentang duniawi. Itu kesalahan berpikir kita sehingga susah jadi negara maju. Gimana kita mau jadi negara maju kalau berpikir seperti ini juga kita tidak bisa pahami? Artinya gini, kita tidak akan bisa jadi negara maju kalau kita mengatakan, saya belajar ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ya, 50-50 gitu ya. 50 belajar akhirat, 50 belajar dunia, belajar fisika dan sebagainya. Itu nggak cukup. Jadinya tanggung. Harusnya kita seperti negara-negara maju. Negara maju berpikir, ilmu dunia itu adalah ilmu agama juga. Artinya gini, kalau saya belajar matematika ini bisa menciptakan jembatan, ya bisa menciptakan rumus yang berguna bagi kemaslahatan umat manusia. Itu artinya ini ibadah saya kepada Tuhan karena bermanfaat. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Tapi ya kita berpikirnya itu kebalik-balik. Kita menganggap bahwa ilmu matematika itu walaupun bisa membangun jembatan dan sebagainya, rumusnya bisa membangun jembatan, kita menganggap bahwa itu adalah ilmu dunia. Makanya ada prinsip yang mengatakan, nggak usah pikirin teknologi, ya itu kan ilmu dunia. Pikirkanlah akhirat. Sehingga apa? Sehingga kita terpuruk dan tidak bisa menyaingi Stephen Hawking.